Sama-sama coklat, tapi beda penyebutan. Kakao dan kokoa. Kira-kira sama atau beda ya? Meski dua-duanya sering dipakai untuk menyebut coklat, ternyata kakao dan kokoa tuh beda. Kakao adalah penyebutan untuk tanaman, buah, dan biji segar, dan biji yang sudah diolah. Tanaman kakao yang sekeluarga dengan kapas tumbuh subur di negara-negara tropis. Gak heran kalau Indonesia masuk 5 besar penghasil kakao di dunia. Butuh proses panjang supaya biji kakao basah bisa diolah jadi coklat. Harus melalui proses penjemuran dan fermentasi selama 5-8 hari sampai biji coklat betul-betul kering. Sampai di sini, biji coklat kering masih disebut kakao. Supaya mudah diproses, biji kakao kering dihancurkan sampai jadi serpihan kecil yang disebut nibs. Secara umum namanya juga masih kakao nih. Terus kalau kokoa apaan dong? Coklat dalam bentuk bubuk inilah yang disebut kokoa. Bisa coklat bubuk murni maupun yang sudah diberi berbagai tambahan supaya rasanya manis. Kalau di buku resep sering disebut kokoa powder. Beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah wisata seperti Jogja dan Bali, punya olahan coklat yang populer untuk oleh-oleh. Tapi masih kalah nih dengan olahan coklat di Eropa yang dikenal sebagai coklat bar terbaik di dunia. Salah satunya Swiss yang sudah mengolah coklat sejak awal tahun 1800-an. Bukan sekedar kudapan, coklat Swiss bisa dibilang sebagai karya seni. Bentuknya bermacam-macam, gak cuma kotak atau bulat. Like this one, coklat berbentuk high heels. Meski Swiss nggak punya kebun kakao, kok bisa ya menghasilkan produk coklat terbaik? Semua karena bahan-bahan dan lingkungan. Bahan kakao dicampur dengan susu berkualitas, plus udara kering di Swiss yang membuat pengolahan coklat bisa maksimal. Yap, faktor lingkungan juga penting untuk menghasilkan cemilan coklat yang lezat. Ada juga nih coklat berbentuk sepatu Charlie Chaplin dari kota Vevey di Swiss. Kota Vevey jadi tempat tinggal aktor legendaris Charlie Chaplin selama 25 tahun. Makanya di kota Vevey ini banyak banget karya seni untuk mengenang Charlie Chaplin. Salah satunya coklat dalam bentuk sepatu yang dijual lengkap dengan kata-kata bijak. Bisa buat caption di sosmed nih. Meski olahan coklat Indonesia belum sehebat Swiss, kreativitasnya patut diacungi jempol. Gak cuma menggunakan bahan dasar kakao, tapi ditambahkan bahan lain yang akrab dengan masyarakat. Disisit, coklat tahu dari Kediri. Kota Kediri terkenal sebagai salah satu produsen tahu di Indonesia. Bahkan dianggap tertua karena sudah mengolah tahu selama hampir 100 tahun. Saking banyaknya produsen tahu di sini, sampai tercipta kampung tahu. Bahkan kampung ini menjadi kampung wisata edukasi. Pengunjung bisa melihat langsung pembuatan tahu takwa khas Kediri yang sudah legendaris dan mendunia. Biar nggak ketinggalan zaman, mereka berinovasi, mengolah tahu menjadi aneka produk yang berbeda. Seperti Bu Erni Wijayanti yang membuat coklat tahu tuh. Untuk membuat coklat tahu, bahannya sederhana. Cuma coklat batangan dan tahu takwa. Tahu takwa dipotong dadu kecil, lalu digoreng sampai kering. Setelah itu, lelehkan coklat. Potong coklat, lalu panaskan di atas api. Setelah itu, tinggal dimasukkan ke cetakan deh. Pertama, lelehan coklatnya. Lalu, taburi potongan tahu goreng. Terakhir, tutup lagi dengan lelehan coklat. Tinggal ditaruh di lemari es deh. Coklat tahu ini dijual seharga Rp13.000 sampai Rp17.000 per kemasan.
Dalam sekali produksi membutuhkan sekitar 32 tahu takwa dan 2 kg coklat batangan. Gak cuma enak, pastinya coklat tahu ini juga kaya manfaat kesehatan loh. Coklat yang dikenal sebagai cemilan untuk rileks plus tahu yang kaya kandungan protein. Ada tips nih supaya bikin tahu lebih awet. Tahu yang sudah disimpan di dalam lemari pendingin, lalu direndam dan dicuci dengan air bersih. Tujuannya menghilangkan sedikit lendir yang menempel pada tahu. Kalau sudah bersih, bisa langsung dikukus tuh tahunya. Kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit. Udah deh, tahu bisa langsung digunakan ataupun disimpan lagi agar lebih awet dan tahan lama.